Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Kabupaten Gianyar. Salam dan bahagia. Di sini merupakan ruang kolaborasi kami terkait dengan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak dengan fasilitator yaitu Ketua Latri SPD MPD dan pendamping praktik Bapak Iwayan Eka Apriana. Kompetensi guru penggerak yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Nah, peran dari guru penggerak itu sendiri adalah pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, kolaborasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan murid. Nah, terkait dengan peran yang pertama yaitu adalah memimpin pembelajaran. Nah, di sini menurut rekan kami Ibu Dwi bahwa peran sebagai pemimpin pelajaran di kelas mengkondisikan kelas agar tetap kondusif, memberikan contoh kepada siswa sebelum siswa melakukan sesuatu. Nah, misalnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Selanjutnya, rekan kami Ibu Ninengah Budiasih juga memiliki pengalaman. Selain itu, beliau melatih siswa untuk mandiri dan memiliki inisiatif sendiri untuk menyelesaikan tugas individu maupun kelompok. Nah, mengembangkan karakter positif yang terpendam dalam alam bawah sadar mereka untuk menjadi kesadaran melalui keteladanan yang positif. Nah, selanjutnya, pengalaman yang saya pernah alami yaitu dengan pada saat mengkonseling siswa untuk dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya, mengkonseling siswa yang sering mendapatkan apa agar mampu ia lebih rajin datang ke sekolah. Nah, selanjutnya peran yang kedua yaitu adalah menggerakkan komunitas praktisi secara kolaboratif. Nah, di sini menurut rekan kami Bu Budiasih melalui pengalaman beliau yaitu dengan melalui berbagai forum komunikasi WAG maupun Telegram Group, beliau aktif sebagai berbagi berbagai informasi terkait keprofesian. Nah, beliau aktif mengadakan pelatihan-pelatihan, peningkatan kompetensi guru se-Provinsi Bali, bahkan diikuti oleh hampir dari seluruh provinsi di Indonesia, baik jenjang TK atau PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, negeri maupun swasta melalui wadah PGRI Bali. Nah, beliau saat ini sedang melaksanakan peran sebagai koordinator pengembangan kompetensi berkelanjut dan ketua gerakan literasi sekolah dan beberapa tugas tambahan sebagai koordinator MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Gianyar. Nah, selanjutnya pengalaman yang pernah saya alami yaitu mengajak dan memfasilitasi rekan-rekan di MGPK untuk mengikuti workshop penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, peran yang ketiga yaitu menjadi coach bagi guru lain. Nah, di sini berdasarkan pengalaman dari Ibu Niwayan Listiawati bahwa dalam satuan pendidikan beliau pernah menjadi guru bagi wali kelas 1. Nah, dalam memanfaatkan aplikasi WhatsApp Group, nah beliau mengajarkan guru tersebut dalam mengelompokkan anak didik dalam satu grup paguyuban. Nah, beliau juga mengajarkan guru tersebut dalam mengunduh dan menyimpan file pekerjaan siswa dalam satu tempat atau folder di komputer. Nah, mengajar secara virtual beliau ajarkan dengan memaksimalkan video call. Nah, selanjutnya menurut Bu Budiasih pengalaman yang pernah dialami atau yang pernah dilakukan yaitu menjadi instruktur penyusunan buku digital yaitu e-publication SMA Negeri 1 Ubud dan menjadi instruktur virtual koordinator training batch 4 kepada guru-guru se-Kabupaten Gianyar dan Bangli di bawah Korwil Bali, NTT, NTB, Papua Barat, Papua. Nah, itu. Nah, selanjutnya pengalaman yang pernah saya lakukan adalah menjadi instruktur khusus untuk BK dan membimbing teman sejawat terkait penggunaan Google Classroom maupun WhatsApp. Nah, selanjutnya peran yang keempat yaitu mendorong sekolah atau mendorong kolaborasi antara guru dengan reflektif. Nah, di sini salah satunya pengalaman dari Bu Budiasih yang menjadi pembina ekstrakir di SMA Negeri 1 Ubud dengan penerapan pola kolaboratif strategi yaitu berkolaborasi bersama guru mapel lainnya dalam membina ekstrakir. Selanjutnya pengalaman yang pernah saya lakukan dalam mengatasi permasalahan perilaku siswa dengan melibatkan siswa,
guru maupun wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, selanjutnya peran yang kelima yaitu mendorong kepemimpinan murid. Nah, di sini menurut pengalaman saya yaitu memberi kesempatan kepada siswa secara bergilir menjadi ketua kelompok, menjadi moderator maupun pemimpin dalam mengucapkan salam. Nah, selanjutnya menurut rekan kami Ibu Ninengah Budiasih sebagai wali murid yaitu membangun budaya aktif bertanggung jawab dengan memberikan keteladanan dan pembiasaan kepada murid agar mengelola kebersihan kelas melalui pikir kelas. Nah, dengan kesepakatan di awal tahun pelajaran seperti memberikan reward dan punishment bagi kelompok pikir. Nilai-nilai dari guru penggerak yang pertama itu adalah mandiri. Nah, berarti di sini bertanggung jawab pada orang lain atau tidak tergantung pada orang lain, bertanggung jawab serta memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya itu adalah nilai reflektif, yaitu mau melakukan refleksi dan introspeksi, mendengarkan saran dan kritik, tidak pernah berhenti menelaah. Nah, nilai yang ketiga itu adalah kolaborasi, dengan senang dan mampu bekerja sama dengan baik dengan banyak pihak dan berbagai pihak. Nah, selanjutnya nilai yang keempat adalah inovatif, senang mengeksplor dan menginvestigasi, tidak cepat merasa puas, memunculkan banyak ide, terbuka pada perubahan dan bekerja keras serta tekun. Nah, nilai yang kelima yaitu berpihak pada murid, yaitu memahami murid itu sendiri, apakah itu memiliki bakat, minat, dan cita-cita dari masing-masing. Nah, selanjutnya nilai guru penggerak yang pernah dilakukan, yaitu terkait dengan nilai mandiri, yaitu melakukan pengembangan diri atas kemauan sendiri. Contohnya, melakukan atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, bertanggung jawab atas tugas dan yang diberikan, mengikuti diklat, workshop, seminar, dan belajar melalui media digital. Nah, selanjutnya, nilai reflektif yang pernah dilakukan yaitu penanganan siswa, mengevaluasi hasil bimbingan, pengajaran dan konseling, dan menentukan langkah selanjutnya, dan menerima saran dan masukan baik itu dari guru maupun siswa dalam proses pembelajaran guna menentukan langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya nilai dan peran yang pernah dilakukan. Nah, di sini terkait dengan kolaborasi dengan wali kesiswaan, kepala sekolah maupun orang tua terkait pembimbingan, pembelajaran, dan penanganan siswa bermasalah, dan guru dalam proses pembelajaran daring yaitu dalam menggunakan Google Classroom. Nah, selain itu bekerja sama dengan tim IT dalam menyelenggarakan kegiatan workshop PGRI online. Nah, selanjutnya adalah nilai yang pernah kami laksanakan atau kami lakukan yaitu terkait dengan nilai inovatif, yaitu aktif menemukan berbagai referensi, latihan-latihan soal, atau kegiatan dari sumber internasional seperti ASL Worksheet untuk memperkaya model atau variasi kegiatan latihan soal yang menarik. Nah, selanjutnya, menginovasi media pembelajaran yang awalnya monoton menjadi lebih menarik dan menginovasi teknik-teknik pembelajaran agar lebih menyenangkan. Nah, nilai-nilai selanjutnya yang pernah kami lakukan yaitu berpihak pada murid, yaitu mengarahkan siswa untuk memilih ekstrakurikuler sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali terlebih dahulu. Misalnya kita mendorong siswa untuk berpendapat terlebih terkait dengan tema materi yang kita sampaikan. Nah, mendorong siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya dan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contohnya menerapkan project based learning berbasis video, sosial media, atau YouTube. Nah, kesemuanya itu penerapan peran dan nilai-nilai dari guru penggerak itu yang nantinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Yang dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan dari peran serta nilai-nilai tersebut. Nah, di sini adalah nilai pribadi. Jadi yang bisa kami lakukan yaitu menentukan tujuan perubahan yang ingin dicapai dan dampak dari pencapaian tujuan tersebut.
Dengan yang kedua, merayakan keberhasilan dalam setiap pencapaian yang terkait dengan nilai reflektif. Untuk menguatkan hal tersebut, kami lakukan dengan cara terbuka untuk menerima umpan balik dari orang lain serta melakukan aksi perbaikan yang bisa dilakukan. Nah, selanjutnya nilai yang ketiga itu adalah kolaboratif. Hal yang bisa kami lakukan untuk menguatkannya adalah kerjasama, berkomunikasi, memahami peran masing-masing pihak dalam suatu situasi tertentu, termasuk memberikan feedback. Nah, selanjutnya itu adalah nilai inovatif yang kami lakukan untuk menguatkannya itu dengan cara memperbarui hal-hal yang telah dilaksanakan, memudahkan program yang telah dibuat untuk bisa diaplikasikan untuk banyak orang, dan tentunya terbuka atas saran dan kritik dari teman atas perubahan yang telah kita lakukan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan untuk menguatkan berpihak pada murid, yang kami lakukan yaitu selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan perkembangan murid, dan ketika membuat perencanaan pembelajaran selalu mengingatkan kita akan pertanyaan apa dan bagaimana kebutuhan siswa dan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses pembelajaran lebih baik, serta selalu berupaya menjadi orang tua kedua bagi siswa di sekolah. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah keberadaan dari nilai dan peran guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaborasi, inovatif, berpihak pada murid dibutuhkan untuk menjalankan fungsi guru yaitu menuntun, membimbing, dan mendorong siswa. Nah, di sini untuk menerapkan sistem Momong dan Pamong serta melibatkan sistem pendidikan. Nah, demi mewujudkan pelajar Pancasila yang belajar sepanjang hayat. Nah, salam guru penggerak. Terima kasih.